Mungkin salah satu ketakutan terbesar para astronot yaitu saat mereka harus terlunta-lunta di luar angkasa dan gak bisa kembali lagi. Bayangin aja, semisal kamu mulai menjauhi stasiun luar angkasa internasional menuju hamparan kegelapan karena suatu insiden. Kamu terus melayang-layang di area kosong berupa ruang hampa yang dingin. Tapi untungnya, kamu masih punya kesempatan untuk selamat. Kita lihat gambaran detailnya aja yuk. Jadi, kamu lagi berada di stasiun luar angkasa internasional, tepatnya di lapisan atmosfer teratas setinggi 402 km. ISS bisa terbang setinggi itu tentu bukan untuk berpelesiran dong. Gravitasi bumi terus-terusan menarik stasiun ini. Supaya nggak jatuh, ISS harus mengorbit planet kita dengan kecepatan sekitar 27.353 km per jam. Kecepatan segitu sudah cukup mampu melawan tarikan gravitasi bumi. Tapi, di dalam ISS, kamu nggak akan bisa ngerasain kecepatannya saat memasuki ruang angkasa. Kamu terus melayang-layang sambil melihat bumi berputar. Tapi masih ada banyak reruntuhan luar angkasa yang bergerak ke arah berlawanan. Dari sudut pandang astronot di ISS, kecepatan objek ini sangat tinggi. Kamu mulai mengenakan pakaian astronotmu. Baju ini dilengkapi dengan suplai oksigen dan kompartemen air, supaya kamu tetap bisa minum saat menjalankan misi. Sebentar lagi, kamu akan berjalan memasuki ruang angkasa. Tapi kamu perlu menuju pintu khusus bernama airlock dulu. Setelah sampai, kamu melihat dua pintu. Kamu pun segera memasukinya dan menutup pintu pertama untuk memblokir akses menuju oksigen stasiun. Kemudian, kamu ngebuka pintu menuju luar angkasa. Sebentar lagi, kamu akan melakukan spacewalk. Ada sejumlah alasan kenapa kamu bisa berada di luar angkasa kayak gini. Mungkin kamu lagi ngadain eksperimen ilmiah untuk nyari tahu aktivitas berbagai objek di luar angkasa. Bisa juga kamu lagi ngetes perangkat, sensor, dan alat canggih lainnya. Mungkin kamu lagi melakukan perbaikan komponen yang nggak berfungsi atau menjalankan perawatan rutin di ISS. Sebelum memasuki ruang hampa, kamu mengikatkan baju antariksamu pada tali yang tersambung ke badan pesawat. Kamu juga bisa mengikatkan peralatanmu pada tali kecil supaya obeng dan kunci pasmu nggak hilang. Kamu mendorong tubuhmu dari pesawat dan mulai bergerak seperti berenang di bawah air. Sebelum keluar ke area dengan gravitasi nol, astronot juga berlatih di kolam renang besar. Kamu mulai berpegangan pada bagian pesawat sambil bergerak menuju komponen yang perlu diperbaiki. Kamu perlu ngebenerin apa? Mungkin ngencengin skrup kecil aja ya? Seorang astronot pernah bilang, hal sekecil apapun akan sangat sulit dilakukan di luar angkasa. Kamu memakai pakaian besar yang bisa memperlambat gerakmu. Tubuhmu jadi kelihatan kaku. Baju ini juga bikin kulitmu gatal-gatal. Perbaikan seperti ini bisa berlangsung sampai berjam-jam. Selama proses ini, keringatmu terus bercucuran. Mungkin salah satu filter pakaian astronotmu telah rusak deh. Semua cairan yang keluar dari tubuhmu bisa menyebar ke seluruh pakaian hingga ke wajah. Matamu mungkin juga berair. Air mata bikin penglihatanmu semakin kabur. Padahal, banyak bahaya siap mengintai di hamparan luar angkasa. Dan gak ada petunjuk pasti yang bisa ngejelasin cara mengatasi sebagian besar situasi ini. Kamu kan lagi ngencengin skrup, tapi ada kesalahan. Kunci pasnya jatuh dan skrupnya terlepas dari lambung pesawat. Kamu berusaha menangkapnya, tapi malah tubuhmu semakin terdorong menjauhi stasiun. Setelah mendapat skrup itu lagi, kamu sudah terlanjur jauh. Kamu gak bisa berpegangan, tapi kan masih ada tali. Gawat. Talinya udah gak terikat di pakaian astronotmu lagi tuh. Ternyata kamu udah salah pasang. Saat ini kamu gak cuma menjauhi stasiun, tapi tubuhmu mulai muter-muter. Pemandangan bumi yang biru dan antariksa gelap terus berkelebat di depan matamu. Kamu gak bisa berhenti. Untung penyelamatmu gak cuma tali. Pakaianmu dilengkapi dengan saver atau alat bantu sederhana dalam proses penyelamatan spacewalk. Ransel yang berisi bahan bakar ini punya fungsi seperti jetpack. Kamu mulai mengaktifkan ransel agar penerbanganmu berjalan mulus. Tubuhmu udah gak muter-muter lagi dan gerakmu lebih tenang. Saat ini kamu udah tahu lokasi persis ISS-mu. Selanjutnya, kamu perlu nentuin arah secara manual dan perlahan terbang menuju ISS. Unit saver melepaskan gas dari tabung kecil dan tubuhmu terdorong maju.
Dengan pemakaian panel control saver yang mirip joystick, kamu bisa mengubah arah pelepasan gasnya. Dengan begini, kamu bisa mengontrol pakaian astronotmu. ISS harus selalu ada dalam penglihatanmu. Ayo pencet joystickmu untuk mengaktifkan tabung gasnya. Tapi jangan buru-buru juga ya. Kamu perlu menstabilkan gerakan majumu. Kalau sampai salah pencet tombol, kamu akan muter lagi dan nantinya malah makin sulit pulang lagi. Tiap astronot menghabiskan waktu selama berjam-jam di simulator virtual reality agar bisa ngerasain suasana di luar angkasa. Kamu sudah tahu cara mengontrol savermu dan perlahan mendekati ISS. Jangan sampai ransel ini malah bikin gerakmu terus ngebut ya. Kalau ngebut, kamu perlu muter tabungnya ke arah berlawanan untuk mengurangi kecepatan. Selain itu, kamu bisa nabrak ISS dan malah ngerusak baju antariksamu. Akhirnya, kamu sampai di ISS. Sekarang kamu perlu berpegangan sambil bergerak menuju airlock. Rasanya kok mirip-mirip kayak mendaki gunung di bawah air ya. Kamu sudah sampai di airlock. Tapi kita bikin kilas balik laginya yuk. Menuju momen saat kamu menjauhi ISS. Jadi, kamu mulai memakai ransel agar gerakanmu lebih lancar. Perasaanmu semakin gugup dan gelisah. Kamu asal mencet joystickmu hingga tabungnya bergerak ke berbagai arah. Beberapa menit kemudian, kamu belum juga mendekati stasiun. Padahal bahan bakar dalam saver telah habis. Hatimu makin was-was. Oke, kita perlu mundur ke beberapa waktu sebelumnya. Kamu menjauhi ISS, lalu memakai saver dan memperlambat putaran tubuhmu. Saat ini, kamu menghadap ISS dan mulai mendekati stasiun itu dengan penuh perhitungan. Semuanya berjalan lancar, tapi tiba-tiba ada gerakan. Serpihan logam kecil dari satelit tua telah menabrak saver dan langsung merobek ranselmu. Bahan bakar di dalamnya mulai bocor keluar angkasa. Kamu mulai muter-muter gak karuan karena terkena benturan. Jadi, kamu perlu narik nafas dalam-dalam dan menggunakan sisa bahan bakar untuk berhenti. Beres. Kamu melayang-layang tanpa muter lagi. Gak ada petunjuk maupun protokol yang bisa membantumu mengatasi masalah ini. Kamu terus bergerak di luar angkasa dan gak bisa mengendalikan prosesnya. Untuk kembali ke ISS, kamu perlu mendorong objek lain. Untung kamu bisa mikirin langkahmu selanjutnya. Persediaan oksigen di baju antariksamu bisa cukup sampai beberapa jam lagi. Kamu juga punya air. Jadi, kamu bisa minum melalui sedotan karet kecil yang terpasang di cincin leher helmmu. Kamulah manusia pertama yang mengalami situasi ini. Tapi kamu juga punya peluang untuk tetap selamat kok. Kalau kamu bisa ngelempar objek ke samping, tubuhmu akan bergerak. Kalau kamu punya kunci pas yang berat, kamu bisa melemparnya ke arah yang berlawanan dengan ISS. Dengan begini, kamu bisa meluncurkan dirimu menuju stasiun tersebut. Dan sayangnya, kamu nggak punya barang yang bisa dilempar. Savermu udah rusak, tapi kamu nggak bisa ngelepas sendiri tanpa bantuan orang lain. Sesekali kamu menikmati pemandangan bumi yang cantik sambil bernafas selambat mungkin untuk menghemat oksigen. Kamu udah nggak punya peluang lagi. Tapi, astronot lain mulai menghubungimu lewat radio. Mereka melihat lokasimu dan segera menyelamatkanmu. Temanmu sedang menuju ke tempatmu. Dia terikat kuat pada 2 tali panjang. Dan dia akan memberimu salah satu tali setelah sampai di tempatmu. Dengan memakai saver, astronot itu terbang ke arahmu. Jaraknya sudah sangat dekat. Akhirnya, dia melambat dan meraih tanganmu. Dia ngelepas kait di salah satu tali yang terpasang di baju astronotnya, lalu memasangnya di bajumu. Dengan tali ini, kamu mendekati stasiun. Saat itu, ada baut berkarat melesat di dekatmu. Takutnya, serpihan luar angkasa bisa nembus baju astronotmu dan melepas talinya. Kamu menambah kecepatanmu hingga sampai di airlock. Lalu, kamu ngebuka pintunya dan mulai masuk. Salah satu misi ruang angkasa paling berbahaya telah selesai. Menurut teori, kamu juga bisa diselamatin dengan cara lain. Pesawat ruang angkasa yang memasok makanan dan air ke ISS bisa menjemputmu dan membawamu kembali ke stasiun. Tapi, mesin ini lebih sulit dilakukan karena perhitungannya harus akurat. Kalau ada masalah, pesawat itu justru bisa menabrakmu. Dan kalau sampai terjadi hal kayak gini, kamu harus cepat-cepat menjauh. Kamu bisa melayang selama berjam-jam hingga oksigenmu habis atau serpihan ruang angkasa merusak baju astronotmu. Untung, semua astronot sudah sangat terlatih dan cukup berpengalaman untuk menghindari kejadian seperti ini.
Ceritanya kamu lagi nunggu roti bawangmu matang sambil memandangi taburan bintang di luar jendela dapur. Lalu terbersit pertanyaan nyeleneh ini. Kira-kira roti bawang ini bisa dikirim keluar angkasa apa enggak ya? Terus kalau udah balik ke bumi, rotinya masih bisa dimakan apa enggak? Nah, kalau ngomongin soal roti bawang, sebagian orang lebih suka diberi keju dan semua penikmatnya udah pasti pengen banget segera memakannya. Rasa bawang putihnya yang nikmat dan paduan roti lembut yang pastinya bikin ngiler. Oke, kita perlu fokus. Tapi gimana caranya ngirim roti ini keluar angkasa sih? Pesawat antariksa pertama milik NASA aja bisa seharga 49 miliar dolar. Kayaknya kita nggak bakal dipinjemin pesawat roket mereka ya. Meskipun cuma sehari, mereka juga punya urusan yang jauh lebih penting kan? Emang bener sih sebagian orang nggak ngelihat roti bawang seserius kita. Tapi tenang aja, kita cuma perlu balon kok. Dan balon yang mau kita gunakan tentu saja bukan balon biasa seperti di acara pesta yang nyediain banyak pizza, burger, hotdog, dan kue-kuean. Referensiku roti semua ya. Nah, di sini kita perlu pakai balon cuaca. Balon jenis ini memang didesain agar bisa terbang sampai ketinggian 38 km. Fungsinya yaitu mengangkat instrumen keluar atmosfer kita untuk mengirim informasi tentang suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan tekanan udara. Seorang meteorolog asal Prancis mulai bereksperimen dengan balon cuaca pada tahun 1896. Dan berkat penelitiannya ini, kita bisa tahu stratosfer. Tapi dia bakal bangga nggak ya kalau kita pinjem balonnya untuk ngirim roti bawang keluar angkasa? Udah kayak ojol delivery di luar angkasa kan? Dia juga pasti bakal seneng kalau tahu ratusan orang di seluruh dunia ngelepasin balon cuaca untuk melakukan eksperimen sendiri tiap 12 jam. Dan kebanyakan organisasi standar menetapkan batas ruang angkasa kita pada garis Kármán yang letaknya 100 km di atas bumi. Pengiriman roti menuju orbit perlu dieksekusi dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Tanpa roket yang umumnya bergerak sengebut 27.350-an km per jam, roti bawang kita nggak akan bisa terkirim setinggi dan secepat itu. Oke deh, mending nggak usah pakai roket. Kita masih bisa pakai balon cuaca yang terbang sampai sepertiga jarak luar angkasa. Dan balon ini akan membawa kita ke tepi luar angkasa. Karena atmosfer di atas sana sangat tipis, yaitu sekitar 1% dari tekanan di permukaan tanah. Tes ini bisa dibilang masih lumayan. Lagian kalau balonnya terbang sampai lebih dari 100 km, kita akan semakin jauh dari makanan favorit kita kan? Au, telingaku kenapa nih? Oh, komputerku mulai protes begini ternyata. Aduh, orang ini ngomong apa sih? Aku pernah lihat video pengiriman pizza keluar angkasa dengan metode serupa kok. Kenapa terbangnya cuma sampai tepi luar angkasa? Banyak kamera yang dipakai untuk mendokumentasikan perjalanan objek di video itu dipasangi lensa fish eye. Lensa ini bisa memperbesar kurva bumi pada ketinggian tersebut, sehingga menghasilkan ilusi yang lebih mepet ke ruang angkasa daripada realitanya. Jadi di sini kita udah sepakat ya, nggak perlu lagi ngeributin soal mana yang lebih enak antara pizza dan roti bawang, atau bubur ayam yang diaduk versus nggak diaduk. Oke, sip. Kita lanjut. Saat ini sudah ada balon cuaca yang terpaksa kita beri roti bawang. Saatnya lepas landas. Roti bawang itu mulai meluncur ke angkasa, dan kita jadi terharu setelah melihatnya hilang di balik awan. Dibandingkan dengan roket, kecepatan balon kita memang jauh lebih lambat. Geraknya kira-kira lebih dari 300 meter per menit. Nah, supaya nggak berlarut-larut dengan kepergian roti tadi, kita perlu nebak sejumlah informasi yang akan tersingkap selama perjalanan ini. Setelah 2 jam, balon cuaca kita bisa naik di atas awan, terbang lebih tinggi dari jalur pesawat jet, kemudian melewati lapisan ozon di stratosfer, dan akhirnya mencapai ketinggian 35 km atau lebih. Balon ini akan bertahan pada suhu minus 90 derajat Celcius. Jadi kita perlu nyiapin microwave saat roti ini mendarat di bumi. Balon cuaca juga akan mengembang selagi naik dari ketinggian 2 meter ke 8 meter. Hal ini disebabkan oleh tekanan udara yang mulai turun saat balon terus melambung di atmosfer. Dan untungnya, makanan kita ini akan tetap aman. Waduh, balonnya meletus tuh. Roti bawang kita jatuh bebas dari langit. Kondisi angin mempengaruhi jarak pendaratan roti dari lokasi peluncuran. Tapi diperkirakan nggak melebihi 120 km. Sama seperti percobaan dengan balon cuaca, parasutnya menempel pada kargo.
supaya si roti bisa mendarat mulus dan kembali ke tangan pemiliknya. Setelah itu, kita bisa memakannya sampai kenyang. Duh, perutku mulai keroncongan nih. Dan ternyata, ada hewan liar yang mulai mengintai roti kesayangan kita. Para ahli telah mendesain kemasan khusus untuk percobaan yang dilengkapi dengan GPS dan servo. Kemasan ini akan menutup secara otomatis pada ketinggian 1000 meter di atas tanah. Selain itu, kemasan ini akan melindungi roti bawang saat mendarat di medan ekstrim, serta menjauhkannya dari gigitan hewan. Jadi kemungkinan besar, kita masih bisa melahap roti bawang itu kalau dipindahin. Fakta menunjukkan, balon cuaca yang dipakai untuk eksperimen seperti ini bisa memperparah kerusakan alam liar dan lingkungan. Hewan laut seperti penyu sering mengira bekas balon cuaca di dalam air sebagai ubur-ubur, lalu mereka melahapnya seolah-olah baru dapat makanan gratis. Komponen balon cuaca bisa melukai hewan karena mengandung karet dan asam baterai. Bahkan menurut sejumlah argumen, percobaan balon cuaca sebetulnya cuma bentuk lain dari buang sampah sembarangan. Kalau video ini bikin kamu pengen ngirim bekal makan siang ke si doi via luar angkasa, mending pikir-pikir lagi deh. Perburuannya sudah dimulai nih, bukan berburu hewan liar sih, tapi masih terkait dengan roti bawang tadi, dan kamu harus siap-siap. Hah? Maksudnya gimana tuh? Siap-siap untuk nyari roti bawang super lezat yang baru aja meluncur ke tepi luar angkasa? Atau mungkin perjalanan ini memang udah ditakdirkan gagal sejak awal, yang mana aja juga boleh lah. Yang jelas, roti itu bisa ditemukan setelah mendarat di bumi kalau balon tadi diberi pelacak radio. Alat ini mampu mengirim sinyal dengan posisi GPS di atas tanah yang kemudian tertera pada peta agar kita bisa menemukannya. Dan akhirnya kita bisa tahu lokasi roti bawang itu. Wah, teknologi emang keren. Sekaranglah saatnya. Roti bawang kita ternyata masih utuh. Dan setelah temu kangen dengan penuh haru, kamu siap melahapnya. Apa penantianmu sudah membuahkan hasil? Gimana rasa roti bawangnya? Masih bisa kamu makan nggak? Pasti dong. Lumayan enak kan? Oh, nggak begitu enak ya? Pasti karena kamu lupa nyalain microwave tuh. Rotinya jadi beku karena selama perjalanan banyak terpapar suhu dingin. Wujudnya betul-betul beku, malah bagian tengahnya juga sedingin es. Tapi sebelum sampai ke situ, kita perlu mengamati kalau rotinya nggak kepotong seperti biasa. Roti itu langsung patah seperti ranting. Bahkan ada suara kreknya juga loh. Roti yang hangat dan lembut itu ternyata udah berubah total. Jadi sebaiknya disimpan di kulkas aja lah ya, sebagai pengganti es krim. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya lebih baik dibuang aja. Meski begitu, kita patut ngerasa bangga setelah berhasil ngirim roti ke tepi luar angkasa dan masih memakannya. Bener kan? Sebelum pingsan karena kelaparan, aku mau pergi beli roti aja deh. Dan pastinya aku nggak akan mengirimnya lagi ke luar angkasa. Kalau kamu gimana? Mau ngirim makanan apa ke luar angkasa sana? Komen di bawah ya. Profesi astronaut mungkin salah satu yang paling menarik dan misterius di luar sana. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya tentang detail kehidupan sehari-hari mereka? Misalnya, ada apa di balik pakaian luar angkasa yang besar itu? Beberapa orang benar-benar percaya para astronot mengenakan pakaian dalam dari kertas. Yang lain yakin bahwa minimnya gravitasi membuat kotoran melayang begitu saja. Andai saja begitu. Faktanya, para astronot tidak mencuci pakaian sama sekali. Pada tahun 2011, NASA memesan mesin cuci untuk Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Apa ini lelucon? Bagaimanapun, para astronot tidak bisa menggunakannya karena alasan yang jelas, mengirim air ke ISS hanya untuk mencuci pakaian terdengar berlebihan dan super mahal. Jadi para astronot hanya bisa memimpikan spray dan pakaian bersih. Sebagai gantinya, pakaian baru dikirim ke ISS dari bumi seperti halnya persediaan lainnya. Sayangnya pengiriman ini sangat jarang karena biaya untuk meluncurkan apapun ke luar angkasa sangatlah mahal. Jadi para astronot harus mengenakan pakaian mereka lebih lama dari yang biasanya mereka lakukan di bumi. Satu-satunya hal yang membuat situasi ini sedikit lebih baik adalah astronot sering kehilangan indera penciumannya di luar angkasa. Ketika diwawancarai, beberapa astronot mengaku mengenakan celana pendek yang sama selama berbulan-bulan dan hanya mengganti celana dalam mereka setiap 3 atau 4 hari sekali.
Mungkin tidak mengherankan kalau para astronot berpakaian bukan demi tampil menarik, tapi untuk kenyamanan dan kemudahan. Pakaian sehari-hari mereka berupa kaos lengan pendek dan celana kargo panjang, itu biasa kita kenakan di bumi, nggak ada yang istimewa kan? Namun ketika meninggalkan ruang di dalam ISS yang dilengkapi kontrol iklim, tentunya mereka butuh pakaian khusus. Yang dimaksud adalah pakaian luar angkasa yang sangat tebal. Pakaian ini melindungi para astronot dari perubahan suhu yang sangat drastis, berkisar antara 121 derajat Celcius di bawah sinar matahari hingga minus 157 derajat Celcius di tempat teduh. Namun, bahkan dengan semua perlindungan dan tabung pendingin yang menyerap panas tubuh ini, spacewalk membuat para astronot berkeringat. Mengenakan EVA atau pakaian khusus kegiatan luar kendaraan bisa berarti berjam-jam kerja keras. Dan jangan lupa bahwa para astronot sering mengenakan pakaian berlapis-lapis agar tetap hangat dan terlindungi dari tekanan. Lapisan-lapisan ini termasuk dalaman ketat yang menyerupai pakaian dalam panjang. Pakaian ini sering dipakai ulang dan bahkan dipakai bersama. Dan karena nggak ada mesin cuci di ISS, kamu pasti paham kan? Berikut sebuah fakta menarik. Ada orang yang dilatih khusus untuk mengendu setiap benda yang dibawa oleh para astronot ke luar angkasa. Ini dilakukan untuk melindungi mereka dari bau tidak sedap atau beracun. Masalahnya mereka tidak bisa membuka ventilasi di luar angkasa jika tidak suka dengan bau di dalam ruangan. Itulah kenapa NASA sangat berhati-hati dengan jenis bau yang boleh dibawa. Meski begitu, tidak ada yang bisa mencegah bau yang sudah ada di ISS. Pakaian luar angkasa dan perlengkapannya digunakan berulang kali dan gak lama kemudian kamu mulai khawatir bukan hanya soal bau tak sedap tapi juga masalah kebersihan dan kesehatan. Kemungkinan biokontaminasi yang mengkhawatirkan muncul, ini termasuk bakteri, cairan tubuh, dan zat asing lainnya. Ini lebih buruk lagi jika menyangkut misi yang lebih lama, misalnya ke bulan. Di saat bersamaan sangat tidak praktis untuk mencuci interior pakaian luar angkasa secara rutin, air terlalu berharga di ISS untuk disia-siakan demi sesuatu yang sepele. Itulah sebabnya NASA bersama dengan Badan Antariksa Eropa dan organisasi lainnya meminta para ahli untuk mengembangkan kain yang dapat mengatasi masalah biokontaminasi pada pakaian. Begini, selama program pesawat ulang-alik yang dilakukan oleh NASA, pakaian luar angkasa digunakan dalam perjalanan singkat selama 2 minggu. Tapi, kemudian astronot mulai tinggal di ISS untuk waktu yang lebih lama. Itulah sebabnya masa pakaian luar angkasa harus lebih lama, yaitu hingga 6 tahun. Gak heran mikroba menjadi masalah yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada sebelumnya. Nah, lebih dari 1 dekade lalu, sebuah tim ahli mulai meneliti berbagai metode untuk membasmi mikroba dan bakteri yang ada di pakaian luar angkasa. Mereka memotong tekstil berbentuk kotak berukuran 2 inci, menaruhnya di cawan petri, dan menumbuhkan beberapa spesies jamur serta bakteri pada sampel tersebut. Beberapa kain yang mereka gunakan dilapisi dengan tembaga, zat ini memiliki sifat antimikroba yang mengesankan. Ketika bakteri menyentuh elemen ini, dinding dan membran sel mereka menjadi tidak stabil, ion-ion logam merusak mikroba, membuat mereka lebih lemah. Para ilmuwan NASA juga mencoba menggunakan tekstil yang dilapisi silikon dan perak. Bahan perak ternyata sama beracunnya bagi mikroba dengan tembaga. Setelah mengamati apa saja yang tumbuh di kain selama 14 hari, para peneliti menemukan hanya 1 senyawa yang berhasil mencegah bakteri dan jamur. Senyawa tersebut adalah larutan molekul perak yang biasa digunakan untuk mendisinfeksi perban rumah sakit dan lainnya. Tapi ion-ion logam ini ternyata bekerja terlalu baik karena menyingkirkan semuanya, benar-benar semuanya, dan kondisi steril total bisa lebih berbahaya. Kita membutuhkan ekosistem seimbang yang terdiri dari jutaan mikroorganisme untuk menjaga kesehatan organ dan kulit kita. Pada tahun 2022, NASA menggandeng perusahaan Amerika Serikat, Axiom Space, dan Collins Aerospace untuk mengembangkan pakaian luar angkasa generasi berikutnya. Tidak lama kemudian, muncul sebuah prototipe. Prototipe ini dirancang untuk digunakan selama misi Artemis 3. Tujuan utama perjalanan ini adalah untuk mendaratkan kru di kutub selatan satelit alami kita.
Pakaian luar angkasa ini direncanakan akan menggunakan tekstil dengan khasiat antimikroba yang berpotensi mengurangi biokontaminasi. Sistem pendingin pakaian ini juga akan menambahkan biosida dalam putaran airnya yang membantu mencegah penumpukan mikroba. Sekarang, yuk kita bahas lebih detail tentang pakaian luar angkasa. Pertama, sebenarnya ada 2 jenis pakaian luar angkasa yang utama. Kamu mungkin pernah melihat Advanced Crew Escape Suit alias kostum oranye atau kostum labu. Para astronot mengenakan pakaian bertekanan penuh ini saat lepas landas atau lebih tepatnya peluncuran karena ini pesawat luar angkasa. Pakaian ini tidak tergantikan bagi mereka yang akan menuju ke tempat sangat tinggi. Di sana, tekanannya sangat rendah sehingga manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa pakaian pelindung khusus. Dan sementara awak pesawat mengenakan pakaian bertekanan parsial, kru luar angkasa harus terlindungi oleh pakaian bertekanan penuh karena harus menuju tempat yang jauh lebih tinggi. Pakaian ini juga dilengkapi banyak fitur yang bisa membantu astronot bertahan dalam keadaan darurat selama peluncuran atau pendaratan pesawat luar angkasa. Kostum labu biasa dilengkapi dengan suar, obat-obatan, perlengkapan bertahan hidup, radio, dan parasut. Jadi singkatnya, astronot tidak akan bisa bertahan hidup selama proses meninggalkan bumi tanpa kostum oranye ini. Tapi kenapa ya para perancangnya memilih warna ini? Alasan utamanya adalah karena oranye merupakan salah satu warna yang paling mudah terlihat dalam pencarian dan penyelamatan, termasuk penyelamatan di laut yang sangat mungkin terjadi. Sedangkan EVA tujuannya berbeda. Para astronot mengenakan pakaian itu ketika mereka melakukan spacewalk. Pakaian ini dapat melindungi mereka dari kondisi di luar angkasa yang sangat keras dengan suhu yang ekstrem dan nyaris hampa udara. Selain itu, pakaian luar angkasa ini dapat mencegah puing-puing kecil melukai para penjelajah luar angkasa. Kamu mungkin memperhatikan pakaian EVA jauh lebih besar daripada kostum oranye. Itu karena pakaian ini memiliki banyak lapisan insulasi serta kain pelindung yang tebal. Pakaian ini juga dilengkapi udara yang bisa dihirup, air yang bisa diminum, dan pengatur suhu. Sekarang, setiap kali seorang astronot melakukan spacewalk, mereka menggunakan tali penambat yang menghubungkan mereka ke stasiun luar angkasa. Dan jika tali itu putus, pakaian EVA memiliki sistem cadangan. Sistem ini mencakup dorongan jet kecil yang dapat dikendalikan dari stasiun dengan bantuan joystick. Mengenai warnanya, pertama warna putih memantulkan panas matahari lebih baik daripada warna lain sehingga astronot tidak kepanasan. Selain itu, putih adalah warna paling optimal untuk melihat titik kecil astronot di hamparan ruang hitam yang luas. Detail lain yang lebih menarik, meskipun pakaian luar angkasa putih melindungi astronot agar tidak kepanasan, ini nggak bisa mencegah mereka dari kedinginan. Disinilah peran sarung tangan khusus. Sarung tangan ini memiliki pemanas khusus yang menjaga jari-jari astronot tetap nyaman dan berfungsi. Saat kecil, kamu diajarkan jangan memainkan makananmu kan? Rupanya astronot ini tidak. Membuat kubus jeli mengapung di kabin dalam keadaan gravitasi nol sangat seru. Tapi ini juga pertanda kemungkinan masalah yang disebut euforia luar angkasa. Tidak pernah ada yang menganggap kebahagiaan ekstrim di luar angkasa bisa menjadi masalah parah. Tapi itu bisa menjadi masalah serius. Dan itu bukan lelucon. Selama bertahun-tahun, euforia luar angkasa tidak diketahui meskipun itu nyata, jelas, bisa dilihat. Saat astronot Apollo 14, Alan Shepard menyelundupkan bola golf ke bulan dan mencoba membuat bulan kecil untuk bulan dengan berusaha memukul bola golf ke orbit di sekitar bulan, semua orang mengira itu lucu. Astronot Apollo 16, Charles Duke, mengira akan lucu jadinya jika dia mencoba bersaing dengan atlet Olimpiade tahun 1972 di bumi. Dia berusaha mengalahkan lompatan atlet Olimpiade dengan keuntungan dari 1/6 gravitasi bulan. Duke melompat sangat tinggi sehingga dia berputar ke belakang dan jatuh menimpa sistem penopang hidup di ranselnya. Jatuh itu bisa berakibat fatal jika tas itu pecah. Komandan Duke, John Young, berkata, itu tidak lucu, dan memang tidak. Namun, saat astronot Apollo 17 mulai menari dan menyanyikan lagu anak-anak sambil mengumpulkan sampel batu, semua orang masih menganggapnya menggemaskan.
Sekali lagi, euforia luar angkasa belum disadari. Pada tahun 1965, saat Ed White menjadi orang Amerika pertama yang berjalan di luar angkasa dengan menggunakan tali, euforia luar angkasanya menjadi terbukti. Dia keluar jauh lebih lama dari yang diperlukan untuk menguji mobilitasnya dengan ransel jet pertama atau MMU, kependekan dari Unit Manuver Berawak. Dia berkata, "Aku tidak akan masuk lagi, ini seru." Akhirnya, saat diperintahkan untuk kembali ke pesawat luar angkasa Gemini-nya, Ed White berkata, "Itu hari paling menyedihkan dalam hidupku." Tentu saja, ada hal buruk dalam euforia luar angkasa. Keadaan tanpa beban digabungkan dengan pemandangan bumi yang lewat di bawah, menciptakan kegembiraan yang mengalahkan semua rasa tanggung jawab. Ini bahaya besar euforia luar angkasa. Setelah diperhatikan lagi, dampak euforia luar angkasa bisa terlihat saat para astronot Apollo 17 mengendarai wahana penjelajah bulan di bulan. Mereka melebihi batas kecepatan yang direkomendasikan dan bisa terdengar berteriak saat dua roda depan wahana itu terangkat, bahkan melayang pada saat itu. Astronot Kanada Chris Hadfield sibuk bekerja di luar pesawat luar angkasanya saat dia diam untuk menoleh. Keagungan luar angkasa menghantam wajahnya. Dia sangat terharu dengan keindahan megah galaksi Bima Sakti, sampai air mata memenuhi mata Hadfield. Di luar angkasa, air mata tidak jatuh ke pipi, melainkan menggenang di mata. Hadfield menjadi dibutakan air mata kebahagiaan, tapi Hadfield menolak memberitahu supervisornya di bumi, dan hal itu melanggar protokol. Setelah dia tak bisa lagi bekerja, Hadfield baru mengatakan ucapan yang terkenal, "Houston, aku punya masalah." Itu akibat langsung dari euforia luar angkasa. Astronot Hadfield berhasil kembali ke pesawat luar angkasa, tapi tugasnya di luar pesawat tidak selesai. Euforia luar angkasa mengganggu. Ada satu lagi aspek euforia luar angkasa yang harus diperhatikan sungguh-sungguh. Ini sesuatu yang disebut efek overview. Keadaan tanpa beban di luar angkasa memengaruhi semuanya, dari kesehatan fisik dan psikologis astronot sampai sifat penggunaan semua peralatan mekanis pesawat luar angkasa. Namun, keadaan tanpa beban di luar angkasa tidak disebabkan oleh kurangnya gravitasi. Astronot mengorbit bumi pada ketinggian kurang dari 483 km, disebut LEO, orbit bumi rendah. Gravitasi di orbit bumi rendah besar. Gravitasi bumi menjaga bulan dalam orbit dan jarak bulan sekitar 400.000 km. Faktanya, astronot dengan bobot 68 kg akan memiliki berat 64 kg di LEO. Keadaan tanpa beban di luar angkasa disebabkan oleh gerak jatuh bebas, bukan kurangnya gravitasi. Apa yang naik harus turun. Roket menyala dan sekitar 8 menit kemudian mesin mati. Lalu pesawat luar angkasa mulai jatuh kembali ke bumi. Untungnya, pada saat ini roket telah mendapat kecepatan orbit, yaitu sekitar 28.000 km per jam. Agar itu jatuh menuju bumi, tapi tak pernah menabrak bumi. Itu terus jatuh pada jalur melingkar yang sama seperti permukaan bumi. Itu berputar, itu dalam gerak jatuh bebas. Meskipun semua orang menyebutnya gravitasi nol, gravitasinya tidak nol. Jika kamu menimbang badan saat jatuh bebas, hasilnya adalah nol. Kamu tidak akan memiliki beban. Itu karena timbangannya juga terjatuh. Menariknya, astronot mempertahankan semua kekuatan otot mereka. Masanya tetap sama. Oleh karena itu, mereka bisa mengangkat peralatan berat di luar angkasa yang bebannya ratusan atau bahkan ribuan kilogram di bumi. Astronot menjadi manusia super di luar angkasa, dan itu menciptakan situasi aneh lain. Ada banyak situasi aneh di luar angkasa. Pada perjalanan pertama ke bulan, para astronot Apollo 8 bahkan tidak dijadwalkan untuk menoleh dan memotret bumi. Astronot Apollo 8 mengambil hanya beberapa foto bumi. Itu tidak biasa dan agak aneh. Tapi Earthrise dari bulan mungkin menjadi foto pencinta lingkungan paling berpengaruh di abad ke-20. Dan itu bahkan tidak direncanakan. Tapi ini kunci untuk memahami efek overview. Terkejut padahal tak terduga. Bahkan sekarang, hampir semua globe bumi bukanlah bumi. Globe di sekolah dan perpustakaan menunjukkan tiap-tiap negara, biasanya dalam warna berbeda. Tiap negara pasti memiliki bintang, tapi ini untuk menandai ibu kota negara itu. Bukan seperti itu tampilan bumi dilihat dari luar angkasa.
Globe ini bukanlah globe planet bumi. Faktanya, tidak mudah menemukan globe planet bumi. Baca label pada globe kelas ini. Dunia geopolitik. Ini adalah globe sebuah tempat yang bernama dunia. Tidak ada planet bernama dunia. Dunia tidak berada di luar angkasa. Itu berada di meja atau rak seseorang. Definisi luar angkasa berasal dari geologi. Luar angkasa didefinisikan sebagai ada sampai, tapi tidak termasuk atmosfer bumi. Bumi bahkan bukan objek astronomi. Ini menjelaskan kenapa misi pertama ke bulan, misi Apollo 8, tidak dijadwalkan untuk memotret bumi. Swafoto belum ada saat itu. Ini juga menjelaskan kenapa dampak psikologis melihat Earthrise dari bulan sangat mendalam. Itu sudut pandang yang unik dan benar-benar baru yang tidak siap dialami manusia. Melihat bumi di luar angkasa benar-benar sebuah kejutan. Bayangkan dirimu melayang di luar pesawat luar angkasa. Kamu dikelilingi oleh galaksi Bima Sakti yang bersinar dengan jutaan bintang. Planet bumi adalah marmer biru yang lewat di bawah kakimu. Itu hal yang cukup memabukkan. Bagaimana reaksimu? Apa itu akan mengubahmu? Astronot Apollo 9, Rusty Schweickart, merasakan dengan kuat apa yang disebutnya elemen pengukuran untuk kemanusiaan. Apa maksudnya? Itu tanda efek overview beraksi. Schweickart merasa dia terhubung dengan semua orang di bumi. Dia membandingkannya dengan dilahirkan pada kehidupan baru. Dan astronot Schweickart bukan satu-satunya yang merasakan efek overview. Ini pendapat astronot Apollo 14, Edgar Mitchell, tentang berada di luar angkasa. Itu lebih seperti perpanjangan dari proses universal sama yang mengembangkan molekul kita. Dan aku merasa sangat terhubung secara pribadi dengan itu. Aku merasakan kegembiraan kesatuan. Aku tak hanya melihat keterikatan, tapi aku merasakannya dan mengalaminya dengan luar biasa. Aku terharu dengan sensasi meluas secara fisik dan mental ke alam semesta. Beberapa tahun setelah kembali dari luar angkasa, astronot Mitchell mendirikan lembaga untuk mempelajari gelombang otak manusia yang pernah keluar angkasa. Dan ya, gelombang otak mereka berbeda. Menurut riset Mitchell Institute, sensasi euforia dari perasaan menyatu dengan alam semesta membuat gelombang otak yang sama seperti biksu yang bermeditasi. Penelitian Mitchell sangat signifikan, sampai-sampai NASA meluncurkan misi pesawat luar angkasa khusus pada tahun 1998 hanya untuk meneliti dampak luar angkasa terhadap otak. Misi Neurolab meneliti sel otak hewan laboratorium dan astronot juga, karena sel otak mencoba beradaptasi pada lingkungan gerak jatuh bebas di orbit bumi rendah. Tidak semua orang bisa menjadi astronot, tapi sekarang kita semua bisa mengakses pengalaman realitas virtual dari apa yang dilihat astronot di luar angkasa. Internet telah membuka sudut pandang kita yang terbatas pada bumi untuk membagikan kesatuan dan keterikatan efek overview, serta memberi kita sedikit rasa euforia luar angkasa yang didapat astronot di luar angkasa. Banyak orang ingin pergi ke luar angkasa, gravitasi nol, pemandangan menakjubkan bumi dari satu sisi, dan area hitam tak berujung yang menyeramkan dari sisi lain. Ya, itu keren, tapi jangan lupa bahwa perjalanan ini bisa menjadi mimpi buruk. Kurang oksigen, melayang di luar angkasa, dan tinggal di pesawat antariksa untuk waktu lama tanpa tahu kapan kamu bisa pulang. Hal terakhir ini terjadi kepada seorang astronaut Rusia. Dia merupakan salah satu astronaut yang paling lama tinggal di luar angkasa. Insinyur penerbangan berumur 33 tahun, Sergei Krikalev, menghabiskan 311 hari di gravitasi nol di stasiun luar angkasa Mir. Tapi itu bukan bagian paling menarik dari cerita ini. Perjalanan panjang Sergei dimulai pada 18 Mei 1991. Hari itu, dia naik pesawat pengangkut dan pergi ke luar angkasa menuju stasiun luar angkasa Mir. Pada 20 Mei, pengaitan dengan stasiun selesai. Di sana, bersama seorang insinyur lain, Sergei melakukan tugas luar angkasanya. Mereka keluar pesawat beberapa kali, melakukan perbaikan, mengurus stasiun, dan melakukan percobaan sains. Saat kamu punya teman dan banyak pekerjaan, tinggal di luar angkasa tidak begitu sulit. Tapi keadaan memburuk saat Sergei harus pulang. Menurut rencana, misi itu seharusnya berlangsung selama 5 bulan. Seorang astronaut baru seharusnya menggantikan astronaut lama. Pesawat pengangkut akhirnya mengait dengan stasiun, tapi pada
pada 10 Oktober, hanya satu astronaut yang kembali ke bumi. Sergei ditinggalkan sendiri di stasiun Mir. Dia melanjutkan pekerjaan sebagai satu-satunya insinyur penerbangan. Stasiun itu tak boleh terus kosong. Mereka harus mengirim orang untuk menggantikan Sergei. Dia tak siap untuk berlama-lama di luar angkasa. Dia tak dilatih untuk itu, tapi tidak ada pilihan. Dia tak bisa meninggalkan stasiun begitu saja. 1 bulan berlalu, mereka memberitahu Sergei bahwa dia akan segera pulang, tapi hal tak terduga terjadi. Mereka menghubungi Sergei dan berkata dia tak bisa kembali karena negara yang berjanji untuk membawanya pulang sudah tidak ada. Pada masa ini, krisis besar dimulai di Rusia. Kepulangan kosmonaut tidak dapat dilakukan karena tidak ada uang untuk itu. Bayangkan saja kondisi Sergei. Kamu berada ratusan kilometer dari rumah di luar angkasa yang gelap, sendirian, dan tidak tahu berapa hari lagi kamu harus berada di sana. Hari-hari berlalu dengan lambat, berminggu-minggu, lalu 1 bulan berlalu. Akan jauh lebih mudah jika tinggal di luar angkasa tidak membahayakan kesehatanmu. Tapi dalam kondisi gravitasi nol, tubuh manusia mengalami kerusakan serius. Pertama, itu melemahkan otot. Tubuh tidak menerima beban yang diperlukan, dan otot terus berada dalam kondisi lemas sehingga menyebabkan distrofi. Ya, astronot memang melakukan olahraga setiap hari, tapi ini tidak cukup untuk menjaga kebugaran tubuh. Selain otot, tulang juga mulai lemas. Manusia menjadi lemah. Bahkan setelah 6 bulan hidup seperti itu, astronot butuh waktu lama untuk kembali ke kondisi sebelumnya setelah pulang. Selain itu, ada banyak radiasi di luar angkasa yang berbahaya bagi manusia. Itu berasal dari beberapa sumber sekaligus. Radiasi utama berasal dari matahari. Di bumi, kita terlindungi berkat medan magnet bumi. Hampir semua radiasi terkumpul di atmosfer atas dan tidak mencapai kita. Akumulasi radiasi di atmosfer ini juga buruk bagi astronaut. Tapi radiasi terburuk adalah radiasi galaksi. Itu berasal dari bintang dan galaksi jauh. Ini berdampak besar bagi seluruh makhluk. Radiasi memicu banyak kondisi tidak menguntungkan dan menghancurkan tubuh pada tingkat sel. Sekarang, semua pesawat antariksa dan stasiun luar angkasa internasional dilengkapi dengan pelindung dan lapisan yang memantulkan radiasi. Namun tetap saja, itu tidak memberikan perlindungan 100%. Di luar angkasa, sistem imun astronaut berubah. Tidak ada kondisi yang membuat imunitas bisa lebih kuat. Sepertinya tidak ada masalah dengan tidak adanya bakteri dan mikrob. Tapi, sistem pertahanan tubuh menjadi lemah. Manusia menjadi lebih rentan pada mikrob yang bisa dibawa oleh astronaut lain. Kamu juga punya pantangan makanan serius. Makanan dalam tabung tidak mengandung banyak vitamin seperti dalam produk alami. Tanpa vitamin, tubuh semakin lemah. Dan terkadang, astronot harus keluar dari pesawat. Itu bukan hal mudah. Pakaian luar angkasa besar dan tidak nyaman. Itu mengekang gerakanmu dan menekan tubuh. Bekerja di luar angkasa bisa berlangsung beberapa jam. Pada saat ini, kamu berkeringat banyak. Salah satu filter pakaian ini bisa rusak dan semua cairan yang dilepaskan tubuh bisa menyebar ke seluruh pakaian dan terkena wajahmu. Matamu bisa berair. Tetesannya bisa mengganggu pandanganmu. Ribuan bahaya bisa menunggu astronaut pada misi di luar angkasa. Bayangkan kamu melakukan perbaikan lalu terjadi masalah. Kunci pas melepaskan skrup dan itu terbang. Misalnya, kamu mencoba menangkapnya dan tak sadar terlepas dari pesawat. Kamu menangkap skrup itu, tapi tubuhmu sudah melayang-layang. Tidak ada yang bisa kamu pegang. Tapi untungnya, kamu punya tali pengaman. Omong-omong, itu bisa lepas dari pakaian luar angkasa karena kamu asal-asalan memasangnya. Begitu tali itu putus, tubuh mengubah sudut terbang. Sekarang, kamu bukan hanya melayang, tubuhmu berputar saat ini. Bumi dan ruang gelap terlintas di matamu. Jadi, kamu mengerti, pasti ada risiko. Tapi hal seperti itu tidak terjadi pada Sergei. Semua astronaut berlatih lama untuk siap menghadapi masalah. Mereka mendapat fisik yang bagus dan kehilangannya saat melakukan misi. Ada pula faktor psikologis. Tubuh melemah. Kamu tidak menghirup udara segar, kamu tidak bisa bertemu teman-teman, dan kamu tidak punya kesempatan untuk pulang. Lapisan kecil dinding memisahkanmu dari kehampaan dingin luar angkasa. Semua ini menyebabkan stres yang juga melemahkan sistem imun dan membahayakan sistem saraf.
Untungnya, astronaut juga mendapat pelatihan psikologis. Mereka bisa menjaga kendali diri dalam situasi paling stres sekalipun. Tapi saat kamu sendirian di luar angkasa selama lebih dari 6 bulan dan tak tahu kapan akan kembali, kamu bisa benar-benar gugup. Untungnya, Sergei tidak panik. Dia melakukan tugas hariannya, berlatih, dan tentu saja merindukan rumah. 1 bulan kemudian, dia mendapat respon yang sama. Kami belum bisa memulangkanmu. Negara ini sedang dalam kesulitan. Dia merasa memburuk setiap hari. Kekuatannya sudah menipis. Dia tak yakin bisa bertahan hidup. Yang paling menarik adalah stasiun ini punya kapsul yang dikembangkan untuk kembali ke bumi. Tapi Sergei tidak menggunakannya karena tidak akan ada orang di stasiun Rusia menjual kursi stasiun ini kepada negara lain. Mereka juga ingin menjual Mir. Ini berarti Sergei harus menjaga stasiun ini tetap berfungsi. Misi Sergei berlangsung 2 kali lebih lama dari rencana. Akibatnya, dia menghabiskan 10 bulan atau 311 hari di luar angkasa dan mencetak rekor dunia. Pada masa ini, dia terbang mengelilingi bumi sekitar 5.000 kali. Akhirnya, dia menerima pesan yang ditunggu-tunggu. Dia akan pulang. Jerman membayar sekitar 350 miliar rupiah untuk tiket ke stasiun itu. Mereka akan mengganti astronaut Krikalev masuk ke kapsul dan terbang ke bumi. Banyak orang menunggu kepulangannya di sana. Kosmonaut itu mendarat dan semua orang bergegas membantunya. Dia terlihat sangat kurus, berkeringat, dan lelah. 4 pria membantunya keluar dari kapsul. Mereka membantunya duduk di jalan, memberinya mantel bulu, dan membawakan semangkuk kaldu. Sepertinya penerbangan itu akan berkesan pada hidupnya selamanya. Tapi kondisi jiwa kosmonaut itu luar biasa. 2 tahun kemudian, dia pergi keluar angkasa lagi dan menjadi kosmonaut Rusia pertama yang terbang dengan pesawat ulang-alik NASA. Lalu 2 tahun kemudian, dia salah satu orang pertama yang tinggal di stasiun luar angkasa internasional. Pada tahun 2005, dia melakukan penerbangan ke-6 dan terakhir. Dia pergi ke stasiun luar angkasa dan tinggal selama 6 bulan, lalu pulang dengan pendarat. Setelah penerbangan ini, dia mencetak rekor dunia untuk total durasi tinggal di luar angkasa selama 803 hari. 10 tahun kemudian, seseorang mengalahkan rekor itu. Tapi itu lain cerita. Hey para penyangga mitos, hari ini kita akan menyanggah beberapa mitos ruang angkasa klasik. Naiklah ke pesawat ulang-alik berikutnya dan mari kita bahas dongeng-dongeng ini. Bayangkan, kamu melayang di luar angkasa, menyeruput secangkir coklat panas yang lezat. Saat pikiran aneh muncul di kepalamu, bisa nggak sih kamu berteriak di luar angkasa? Dan kalau bisa, apa ada yang akan mendengar teriakan itu? Kalau kamu pernah menonton film Alien, maka kamu tahu jawabannya. Kamu tidak bisa mendengar suara di luar angkasa. Bukan berarti suara tidak ada, cuman kamu nggak bisa dengar aja. Tidak ada orang lain yang lebih baik untuk mengklarifikasi mitos ini daripada Chris Hadfield. Dia telah melakukan beberapa kali perjalanan luar angkasa selama hidupnya sebagai astronot. Dan begitu berada dalam kegelapan ruang angkasa, kamu tidak bisa mendengar apapun. Yang kamu dengar hanyalah keheningan total. Tapi, di kejauhan kan ada bola ledakan besar, alias matahari. Kita tidak bisa mendengar ledakan yang terjadi, karena tidak ada medium yang bisa dilalui suara. Akan sangat tidak nyaman bagi seorang astronot jika mereka bisa mendengar semua suara yang terjadi di luar angkasa. Sekarang, bayangkan kamu lagi melesat di angkasa seperti pahlawan super futuristik ketika bintang jatuh melintas di sisimu. Tapi tunggu dulu, apa itu benar-benar bintang? Sayangnya, bintang jatuh sama sekali bukan bintang. Bintang jatuh adalah batuan ruang angkasa kecil yang dikenal sebagai meteorit yang memasuki atmosfer bumi dan menciptakan pertunjukan cahaya yang menakjubkan. Oh, dan karena kita lagi menyanggah mitos, mari kita lanjutkan ke mitos lainnya. Kamu mungkin pernah dengar kalau meteor hanya menabrak bumi dalam kesempatan yang sangat langka, seperti saat kiamat yang memusnahkan dinosaurus itu. Itu tidak benar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sekitar 48 ton bahan meteorit jatuh ke bumi setiap hari. Tapi, hampir semua materi ini menguap di atmosfer bumi. Jejak terang yang kita lihat di langit malam itulah yang kita kenal sebagai bintang jatuh. Nah, lain kali kalau kamu mau membuat harapan pada bintang jatuh, ingatlah bahwa kamu sebenarnya berharap pada sepotong kecil puing-puing angkasa. Sama sekali nggak romantis sih. Bisa nggak sih kita terbang menuju stratosfer naik balon udara? Ternyata bisa loh. Stratosfer bumi itu relatif dekat dengan tanah.
sekitar 11 atau 12 km dari permukaan bumi. Tapi lapisan ini terus berlanjut jauh ke atas. Kalau kamu terbang ke stratosfer dengan balon udara tertentu, pastikan kamu membawa peralatan yang sangat bagus. Kamu akan membutuhkan pakaian khusus dan beberapa alat bantu pernapasan, karena udara mulai menipis begitu kamu terbang semakin tinggi. Tentu saja, kalau naik ke atas, kamu bisa mendapatkan gambar kelengkungan bumi. Jadi, kamu harus bawa semacam harness dada buat tempat kamera atau semacamnya. Dan kenapa nggak sekalian live streaming aja? Pasti ditonton seluruh dunia. Bayangkan, sudah 102 hari sejak kamu meninggalkan bumi. Kamu sudah beradaptasi dengan kehidupan di luar angkasa. Tapi, ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhmu. Kamu bertambah tinggi. Kok bisa ya? Tenang, itu normal kok. Kenyataannya, kamu tidak bertambah tinggi. Inilah yang terjadi pada tubuh saat tidak terpengaruh gravitasi. Ada ruang alami antara tulang belakang dan sendi di dalam tubuh kita. Di bumi, ruang ini hampir sepenuhnya terhimpit karena gaya gravitasi. Tapi di luar angkasa, tubuhmu istirahat dari gaya dorong gravitasi dan mulai merenggang. Jadi ya, astronot bisa tumbuh hingga 3% lebih tinggi saat berada dalam misi yang panjang. Dan menariknya, NASA sudah mengetahui hal ini ketika mereka membuat pakaian luar angkasa. Dengan begini, para astronot akan selalu memiliki ruang ekstra dalam pakaian mereka. Begitu astronot kembali ke bumi, efek anti-gravitasi akan hilang. Jadi, mungkin mereka akan merasa celananya cingkrang dulu beberapa hari sebelum celananya itu pas di tubuh mereka lagi. Gak pernah kebayang ada pintu pesawat yang terbuka di tengah penerbangan dan sekumpulan penumpang tersedot ke atmosfer seperti bulu-bulu yang berterbangan. Aku yakin sebagian besar dari kita pasti pernah membayangkan hal yang sama saat berada di dalam pesawat. Nah, bayangkan kalau hal ini terjadi di luar angkasa. Pengetahuan umum mengatakan bahwa jika seorang astronot tersedot keluar dari airlock, orang tersebut akan terbakar sampai gosong. Bersiaplah, karena hal ini tidak hanya benar, tapi kenyataannya jauh lebih buruk. Menurut astronot Chris Hadfield, inilah yang akan terjadi. Bagian tubuhmu yang terkena bayangan matahari akan mengalami suhu minus 250 derajat Celcius. Sementara bagian tubuhmu yang terkena sinar matahari langsung akan terbakar pada suhu sekitar 250 derajat Celcius. Paru-parumu akan kolaps, dan darahmu akan mulai mendidih kayak air. Jadi, kamu akan terbakar, membeku, kehilangan kemampuan untuk bernapas, dan mendidih. Astaga! Berapa kali kamu pernah dengar kalau astronot harus berolahraga setiap detik setiap hari, kalau nggak mereka akan pingsan? Ini mitos. Ingat kan kita udah bahas tentang gravitasi tadi? Karena tidak adanya gravitasi di luar angkasa, tubuh kita tidak perlu melakukan pekerjaan berat. Tubuh kita tidak perlu menopang berat kepala kita. Dan kita tidak perlu berusaha untuk menggerakkan kaki karena pada dasarnya, di luar angkasa, kita tidak berjalan. Sekarang, bayangkan hidup seperti itu selama 6 bulan, atau bahkan setahun. Otot-ototmu bisa berubah jadi jeli. Itulah sebabnya para astronot berolahraga. Mereka akan mengikat tubuh mereka dan berlari di atas treadmill. Atau mereka akan melakukan angkat beban di mesin khusus. Dengan cara ini, otot-otot mereka tidak akan terlalu merasakan kurangnya gravitasi, tapi mereka harus tetap terhidrasi. Tahu nggak, kalau aku jadi astronot, aku bakal nanya ke NASA, boleh nggak ya aku bawa termos air keluar angkasa? Kamu mungkin pernah dengar kalau bau ruang angkasa itu kayak steak gosong atau saus barbecue. Meski terdengar tidak masuk akal, mitos ini lebih banyak benarnya daripada salahnya. Astronot jelas tidak bisa mencium bau ruang angkasa saat mereka berada di sana karena mereka tidak bisa melepas helm. Mereka biasanya mencium baunya setelah kendaraan luar angkasa merapat dan mereka membuka palka. Rupanya, yang menyebabkan bau ini adalah adanya hidrokarbon yang melayang-layang di ruang angkasa. Siapa yang sangka ya? Hei orang-orang pintar, izinkan aku bertanya. Apakah kamu beneran mikir kalau astronot terbang dengan kecepatan cahaya, mereka tidak akan menua sedetik pun? Aku tahu kamu bakal nggak setuju. Mari kita luruskan beberapa hal. Pertama-tama, kita belum mampu mengoperasikan kendaraan dengan kecepatan cahaya. Ini akan membutuhkan energi yang sangat besar dan kita belum punya teknologi untuk melakukan itu. Kedua, meski kita berhasil mengirim manusia dengan pesawat ruang angkasa yang melaju secepat kecepatan cahaya, orang tersebut akan tetap menua. Mereka akan menua dengan cara yang berbeda dari orang-orang yang tetap tinggal di bumi. Itu faktanya. Tapi mereka tetap akan menua.
Apa kalian benar-benar berpikir bahwa ada yang namanya keabadian? Hah, enggak. Kalau kamu pernah menonton Avatar pertama, maka kamu pasti ingat bahwa manusia hanya bisa sampai ke Pandora karena mereka melakukan perjalanan dalam cryosleep. Dengan kata lain, mereka membekukan tubuh mereka, menaruhnya di tempat tidur cryosleep, dan melakukan perjalanan selama bertahun-tahun tanpa menua. Ya, kedengarannya luar biasa ya. Tapi kita masih belum punya teknologi untuk melakukan itu. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, bukan? Dan saat kamu membekukan air, air akan mengembang. Itulah sebabnya kamu tidak boleh menyimpan soda kalengan di dalam kulkas. Saat ini, kalau kita membekukan tubuh seseorang, air di dalamnya akan mengembang. Itu akan membahayakan jaringan dan organ tubuh. Jadi, kita tidak bisa melakukan cryosleep untuk melakukan perjalanan antar bintang. Setidaknya, belum. Baiklah, ini pemikiran randomku. Apa yang akan terjadi kalau astronot membawa drone saat berjalan-jalan di luar angkasa? Kalau itu bukan drone yang dirancang khusus oleh NASA, mungkin drone itu akan membeku dan terbakar kayak manusia kalau pergi keluar angkasa tanpa pakaian khusus. Tapi manusia boleh bermimpi, bukan?